Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 2 Desember 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu malam ini ya Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 8. Mika 5 ayat 1 sampai 8 berbunyi demikian. Raja Mesiat dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sia-sia Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskannya. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Amin. Pemimpin yang membawa damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemimpin
adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pengayom rakyat. Seorang pemimpin seharusnya berpikir dan berkarya bagi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Namun, dalam kenyataannya, ada juga pemimpin yang tidak menyadari tanggung jawabnya hingga membuat rakyat itu menderita. Ketidakadilan sosial terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka mengalami penderitaan di mana para pemimpin mereka tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam kondisi ini, melalui Nabi Mika, Allah menunjukkan pengharapan bahwa seorang pemimpin akan muncul dari Betlehem yang akan menggenapi janji-janji Allah kepada umatnya. Pemimpin yang akan menyelamatkan umatnya dari penderitaan. Dia seorang pemimpin akan datang dari tengah-tengah rakyat biasa, melepaskan mereka dari penindasan dan kelaliman. Ayatnya yang pertama. Ia yang dengan kekuatan dari Tuhan akan memimpin mereka seperti seorang gembala dan menjadi damai sejahtera. Serta akan menghancurkan musuh-musuh mereka. Bahkan Asyur yang merupakan musuh terkuat bangsa Israel saat itu tidak akan mampu melawan mereka. Saudara, nubuat Mika telah digenapi dengan sempurna saat Yesus Kristus lahir di Betlehem. Allah menggenapi janji pemulihan bagi umatnya. Yesus lahir sebagai gembala yang baik bagi kita. Karena itu, setiap orang yang percaya dan mengimani Dia akan menyerahkan seluruh hidupnya dipimpin olehnya. Maka damai sejahtera Kristus akan memberi kita kepastian untuk mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Ketika malam ini kami boleh diperjumpakan bersama keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami. Boleh beribadah bersama kepadamu melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami memohon ya Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri akan menjelaskannya di dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pada saat ini boleh menjadi warna baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa pada hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka bersama dengan Francisca Nurun, Ria Desi Teresia, Tony Kende Tonapa, Selvina Bana, Ibu Desiana Sama, Krasetin Sandi, Bapak Daud Toyang, dan Benaya Aldin Mangiwa. Terima kasih untuk sukacita yang boleh mereka alami dan rasakan hari ini ketika Tuhan kembali menambahkan umur kepada mereka. Berkati mereka senantiasa Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, sehingga limpah sukacita mewarnai hidup mereka. Tuhan, kami mohon, mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka, terus mengandalkan Tuhan. Beberapa keluarga juga hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Darius Parangan dan Ibu Miriam Tandigau, Bapak Siswanto dan Ibu Dorce Rinding Padang, Bapak Yance Pasorong dan Ibu Linda Pati Mangera. Kami memohon kepadamu Tuhan, berkatilah rumah tangga yang telah Tuhan bentuk ini dan hari ini boleh merayakan perjumpaan kasih mereka. Biarlah Engkau terus menjadi nakoda bahtera rumah tangga mereka, ya Allah. Kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada yang terjangkau oleh layanan ini. Mari Tuhan peliharakan mereka, menjaga dan melindungi mereka dalam berbagai aktivitas kehidupan mereka, baik yang ada di lokasi pekerjaan, maupun yang ada di kota ini, bahkan di kota-kota lain, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terus berjuang untuk karir yang lebih baik, ya Allah. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berperkaralah bagi mereka, buka jalan bagi mereka Tuhan. Menjamah setiap pengambil kebijakan untuk menaruh kasih bagi saudara-saudara kami ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang terus berjuang dalam studi mereka, baik dalam jaringan maupun luar jaringan, dalam kesiapan mereka mengikuti semester pada tahun ini. Tuhan memberkati mereka, memberi kesehatan bagi mereka yang sementara mengikuti semester. Tuhan menolong mereka untuk boleh setia dalam proses ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka, ya Allah. Kami terus menopang dalam doa juga akan orang tua kami di usia senja mereka. Mungkin ada yang terbatas fisiknya, bahkan ada di antara saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa dan memohon kepadamu, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, jamah bagian tubuh yang sakit. Kiranya pada waktu Tuhan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, cinta kasih keluarga, mereka boleh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan ya Bapa, lebih dari itu kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan dalam memaknai Minggu Advent pertama pada tahun ini walau di tengah pandemi COVID-19. Ajar kami untuk terus menaruh harap dan pengharapan hanya kepadamu Tuhan.
Berbagai bentuk penata layanan di jemaat Tuhan di sini, mari Tuhan berkati agar boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan setia Tuhan. Memberkati rekan kerjamu, majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, para pekerja gereja. Tuhan berkati. Ya Bapa Surgawi, malam ini kami akan istirahat, kiranya malam ini kami boleh lalui dalam dekapan kasih-Mu, agar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk setiap salah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.